Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Penny dalam channel Belajar Geografi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sebaran flora dan fauna di Indonesia. Seperti yang sudah saya sampaikan pada sesi yang sebelumnya, kita sudah membahas mengenai sebaran flora dan fauna dunia. Flora dan fauna dunia ini dipengaruhi sebarannya oleh berbagai faktor. Nah, sebaran flora dan fauna Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi letak geologis Indonesia. Sebagaimana kita pahami bahwa Indonesia merupakan wilayah pertemuan lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan adalah bagian dari lempeng Eurasia, sementara Pulau Papua ini bagian dari lempeng Indo-Australia. Ketiga pulau yang merupakan bagian dari lempeng Eurasia ini dulunya merupakan satu daratan, yang kemudian kita kenal dengan dangkalan Sunda. Sementara Papua yang merupakan bagian dari lempeng Australia juga merupakan bagian dari benua Australia saat ini, dan kemudian saat ini dikenal sebagai dangkalan Sahul. Nah, kondisi-kondisi tersebut mempengaruhi sebaran flora dan fauna di Indonesia, sehingga di Indonesia ada 3 wilayah flora dan fauna, yaitu wilayah Indonesia yang di bagian barat yang mirip dengan flora dan fauna Asiatik, wilayah peralihan yang ada di tengah-tengah yang merupakan percampuran antara wilayah Asiatik dan Australis, dan juga wilayah yang ada di Indonesia bagian timur yang merupakan wilayah dengan karakteristik fauna dan flora Australis. Kita mulai dengan sebaran flora Indonesia. Ada 3 kawasan utama sebaran flora Indonesia, yaitu kawasan flora subregion Indonesia Malaysia yang ini nanti meliputi wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Kemudian subregion Wallacea atau subregion Kepulauan Wallacea yang terdapat di bagian tengah, yaitu meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Pulau Timor. Dan yang ketiga adalah subregion Australia yang menempati bagian timur Indonesia, yaitu di wilayah Papua. Kita melihat petanya, jadi yang paling luas di sini adalah subregion Indonesia Malaysia, karena meliputi wilayah dangkalan Sunda yang memang kalau di Indonesia paling luas. Sedangkan subregion Australia itu memiliki wilayah yang paling sempit. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah subregion Indonesia Malaysia. Wilayah ini kita bagi menjadi 2 wilayah, yaitu wilayah flora Sumatera dan Kalimantan, dan wilayah flora Jawa Bali. Kita mulai dari yang Sumatera dan Kalimantan. Iklim di wilayah flora Sumatera dan Kalimantan merupakan iklim hutan hujan tropis atau tropis basah, atau yang menurut Köppen ini merupakan iklim AF dengan tingkat kelembaban udara yang tinggi, curah hujan tinggi, dan suhu rata-rata yang tinggi pula. Tipe vegetasi di wilayah ini adalah hutan hujan tropis dan hutan bakau atau mangrove. Wilayah ini memiliki variasi spesies yang heterogen dan tingkat kerapatan yang tinggi. Seperti kita ketahui, hutan hujan tropis ini merupakan hutan yang memiliki jenis flora yang sangat beragam, yang terbanyak jenis spesiesnya di permukaan bumi, dan memiliki iklim mikro di dalamnya. Kita lihat contoh flora yang bisa kita jumpai di hutan hujan tropis, yang di sini nanti banyak kita jumpai di Kalimantan dan Sumatera. Yang pertama, kalian tidak asing, ini adalah Rafflesia arnoldi. Kemudian ada bunga bangkai yang tingginya melebihi manusia. Kemudian ini adalah pohon meranti. Jadi ciri khas dari hutan hujan tropis itu adalah pohonnya batangnya menjulang ke atas tinggi, baru kemudian bercabang di bagian atas. Kemudian
Anggrek, berbagai jenis anggrek kita jumpai di wilayah hutan Sumatera dan Kalimantan. Ini adalah pohon damar yang biasa kita gunakan untuk industri pengecatan. Kemudian ada lumut, karena di hutan hujan tropis bagian bawahnya sangat lembab sehingga banyak ditumbuhi lumut. Demikian juga dengan jamur atau cendawan, banyak sekali kita jumpai di bagian bawah hutan hujan tropis. Kemudian ada pohon-pohon paku, ya, pohon paku-pakuan semacam ini merupakan ciri khas dari bagian bawah hutan tropis. Selanjutnya kita menuju ke wilayah Jawa dan Bali. Di wilayah Jawa dan Bali, curah hujan tidak sama dengan di Sumatera dan Kalimantan. Karena di sini curah hujan semakin berkurang ke arah timur. Demikian juga tingkat kelembaban semakin berkurang ke arah timur. Tipe iklim di wilayah Jawa Barat masih sama dengan di kawasan Sumatera, yaitu hutan tropis atau AF. Dan makin ke arah timur itu beralih ke monsun tropis atau AM. Di beberapa wilayah juga memiliki tipe iklim yang AW atau sabana tropis. Nah, tipe vegetasi yang ada di wilayah ini meliputi hutan hujan tropis di Jawa Barat seperti di Ujung Kulon, di Cibodas dan Penanjung. Kemudian hutan monsun tropis di wilayah Pulau Jawa yang memanjang dari Jawa Barat bagian utara hingga Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Contoh pepohonannya adalah jati. Kemudian sabana tropis yang ada di wilayah Jawa Timur bagian timur dan Pulau Bali. Kemudian yang terakhir adalah hutan bakau atau mangrove di daerah pantai Pulau Jawa dan Bali. Ini adalah contoh untuk hutan jati. Kemudian juga jenis vegetasi yang lain adalah adanya pinus, ya, Pinus merkusi, yang ini biasanya kita jumpai di pegunungan. Adapun mangrove seperti yang ada di Hideng bagian depan dari paparan ini tadi. Kita lanjutkan ke wilayah subregion Kepulauan Wallacea. Di sini tidak dibagi lagi menjadi wilayah yang lebih kecil. Tipe iklim di wilayah ini lebih kering dengan kelembaban udara lebih rendah, kecuali di wilayah Maluku. Tipe vegetasi yang terdapat di wilayah ini adalah sabana dan stepa tropis di Nusa Tenggara, hutan pegunungan di sekitar Sulawesi, serta hutan campuran di Maluku dengan berbagai jenis rempah-rempah. Ini adalah beberapa contoh dari vegetasi yang bisa kita jumpai di subregion Kepulauan Wallacea. Yang pertama adalah pohon pala, kemudian cengkeh, ini adalah buah kenari, ya. Kemudian ini adalah pohon eboni atau kayu hitam yang di Eropa sana banyak digunakan untuk pembuatan piano. Bagian tuts hitamnya itu biasanya menggunakan kayu eboni. Kemudian ada pohon cendana yang banyak kita jumpai di Nusa Tenggara Timur. Kemudian ini adalah pohon lontar yang daunnya pada masa lalu digunakan untuk media penulisan sejarah. Dan ini adalah kayu manis yang biasanya kita gunakan untuk memasak. Nah, kita menuju ke wilayah subregion Australia. Wilayah ini juga tidak dibagi menjadi sub-wilayah region lagi dan hanya meliputi wilayah Papua. Karakteristik iklim di wilayah ini adalah iklim hutan hujan tropis atau sama dengan wilayah yang ada di Sumatera dan Kalimantan. Adapun tipe vegetasi di wilayah ini terdiri dari hutan hujan tropis, vegetasi pegunungan, vegetasi bakau, serta sabana di bagian tenggara. Ada tanaman khas yang ada di wilayah ini yaitu eukaliptus yang biasanya digunakan untuk industri kesehatan. Sekarang kita lanjutkan ke persebaran fauna di Indonesia. Sebagaimana persebaran flora di Indonesia, maka sebaran fauna di Indonesia juga dipengaruhi oleh letak geologis Indonesia. Beberapa ahli yang telah meneliti jenis-jenis fauna Indonesia seperti Wallace, Weber, Lydekker, Huxley, dan Murray telah mengemukakan banyak pendapat mereka. Namun demikian,
fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 kawasan berdasarkan hanya 2 buah garis saja, yaitu garis Wallace dan garis Weber. Berdasarkan kedua garis tersebut, Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah fauna, yaitu Indonesia bagian barat yang sering kita kenal sebagai fauna Asiatik, Indonesia bagian tengah atau peralihan yang sering kita sebut sebagai fauna Wallacea, dan Indonesia bagian timur yang sering kita juga sebut sebagai fauna Australis. Ini adalah peta 4 garis dari para ahli yang pernah meneliti di Indonesia. Yang garis Wallace ya, ini adalah garis yang berwarna biru di sini ya, di Selat Lombok. Jadi membagi antara Pulau Bali dan Pulau Lombok, kemudian naik ke atas sampai ke Laut Sulawesi, dia berbelok ke arah timur. Bedanya dengan yang Huxley, ini kalau di Huxley Filipina masuk ke wilayah peralihan, tetapi kalau di garisnya Wallace ini Filipina masuk ke wilayah Asiatik. Kemudian ada garis Weber, di mana garis Weber ini yang berwarna ungu. Ini dari sebelah timur Pulau Timor, kemudian melingkar menuju ke Laut Banda, kemudian memisahkan yang Halmahera ya, Halmahera ke arah sebelah kanan. Jadi di sini nanti untuk yang subregion Wallacea sebenarnya kalau menurut Weber, kalau dalam flora itu nanti mengikuti Lydekker, tetapi kalau fauna mengikuti Weber. Jadi di sini nanti untuk Maluku masuk ke wilayah yang kawasan Australis. Jadi di sini ada perbedaan ya untuk yang flora dengan fauna. Kalau yang flora tadi Maluku mengikuti wilayah Kepulauan Wallacea, tetapi untuk yang fauna Maluku mengikuti fauna Australis. Karena untuk yang flora menggunakan dasar dari garis Lydekker, sedangkan yang fauna menggunakan dasar dari garis Weber. Nah, kita akan bahas satu persatu. Fauna Indonesia Barat adalah fauna yang Asiat atau disebut sebagai fauna Asiatik, meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Kita akan lihat beberapa contoh dari fauna yang ada di sini. Yang pertama adalah orangutan. Ini tapir, monyet, banteng, rusa. Kalau di wilayah yang endemik adalah rusa bawean, gajah, harimau Sumatera, badak bercula 1. Ini satu-satunya ya, karena kalau badak yang ada di Afrika itu bercula 2. Kemudian ada landak, ada babi hutan, kancil, burung hantu, burung jalak, burung merak, burung kutilang, rangkong, dan buaya, serta kura-kura. Itulah contoh dari fauna yang ada di Indonesia Barat. Mamalianya biasanya besar, kemudian burung-burungnya itu memiliki suara yang bagus ya, tetapi untuk warna bulu burungnya biasa saja. Berikutnya adalah fauna peralihan atau sering disebut sebagai fauna Wallacea, meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Pulau Timor. Ada beberapa satwa yang perlu kita ketahui di sini. Yang pertama adalah kuda. Ini anoa, babi rusa. Ini adalah kuskus, monyet hitam, beruang hitam, luwak, tarsius, komodo, dan juga ada ini namanya soa-soa.
Kemudian dari jenis unggas ada maleo, dan ini adalah burung dewata. Sementara untuk fauna Indonesia Timur atau Australis meliputi wilayah Papua dan sekitarnya, termasuk di sini adalah Kepulauan Maluku. Ada beberapa jenis hewan yang hampir sama dengan yang ada di Australia, yaitu ada kanguru, ini wallaby, satu keluarga dengan kanguru ya. Kemudian ada nokdiak, ini posum layang, jadi jenis posum yang bisa terbang. Kemudian ada kuskus, ini adalah kanguru pohon, burung nuri, raja udang, kasuari, cendrawasih, dan burung namdur. Ini adalah kekayaan fauna yang ada di Indonesia. Demikian video mengenai sebaran flora dan fauna Indonesia. Mari kita upayakan semampu kita untuk bisa turut melestarikan seluruh flora dan fauna yang ada di Indonesia. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.